Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antin Kurniasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, dengan dosen pembimbing pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, yaitu Pak Insar SEMSI. Di sini saya akan membahas mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Sedangkan hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotensi yang menyatakan semakin rendahnya suatu barang, maka makin banyaknya permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin rendahnya permintaan terhadap barang tersebut. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta, yang mempunyai sifat hubungan terbalik atau negatif. Kalau salah satu variabelnya naik, misalnya harga naik, maka variabel jumlah yang diminta akan turun. Jumlah permintaan pasar adalah jumlah seluruh permintaan individu pada masing-masing harga. Maka kurva permintaan harga dapat diperoleh dan dijumlahkan kurva permintaan individu secara horizontal. Permintaan seseorang atas suatu barang ditentukan oleh banyaknya faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan diantaranya yaitu faktor harga. Apabila harga suatu barang atau jasa naik atau turun, ceteris paribus, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun atau naik. Ini artinya variabel harga dan jumlah permintaan mempunyai hubungan negatif. Pengertian ceteris paribus tersendiri itu adalah beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi, diabaikan, atau tidak diubah. Selanjutnya, faktor bukan harga, termasuk harga barang-barang lain, barang pengganti, atau barang substitusi. Apabila ia dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut, contohnya kopi dan teh adalah barang yang dapat saling menggantikan fungsinya. Selanjutnya, barang pelengkap atau barang komplementer. Apabila sesuatu barang selalu digunakan bersamaan dengan barang lainnya, maka barang tersebut dinamakan barang pelengkap atau barang komplementer, contohnya gula. Gula adalah barang pelengkap bagi kopi dan teh karena pada dasarnya kopi dan teh yang kita minum harus dibubuhi gula. Barang netral. Barang netral itu merupakan permintaan terhadap beras dan terhadap buku tulis tidak mempunyai hubungan sama sekali. Maksudnya, perubahan permintaan beras tidak akan mempengaruhi permintaan harga buku tulis, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, pendapatan para pembeli terbagi menjadi barang inferior. Barang inferior adalah barang yang banyak diminati oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Contohnya ubi kayu. Ubi kayu pada pendapatan yang sangat rendah, orang-orang mengkonsumsi ubi kayu sebagai pengganti beras atau makanan ringan. Selanjutnya yang kedua, barang esensial.
yaitu barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya beras, kopi, teh, dan gula. Selanjutnya barang normal. Maksudnya apabila ia mengalami kenaikan sebagai akibat kenaikan pendapatan. Contohnya pakaian, sepatu, berbagai jenis peralatan rumah tangga, dan berbagai jenis makanan. Selanjutnya barang mewah. Contohnya emas, intan, mobil sedan, dan beberapa contoh barang mewah lainnya. Biasanya barang-barang tersebut baru dibeli masyarakat setelah dapat memenuhi kebutuhan yang pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Selanjutnya distribusi pendapatan. Sekiranya pemerintah menaikkan harga pajak terhadap orang-orang kaya dan kemudian menggunakan hasil pajak ini untuk menaikkan harga pendapatan pekerja yang bergaji rendah, maka corak permintaan terhadap berbagai barang tersebut akan mengalami perubahan. Misalnya, permintaan terhadap mobil mewah akan berkurang, tetapi permintaan terhadap rumah yang harga murah bertambah. Selanjutnya, cita rasa masyarakat dan selera. Pada tahun 1960-an, sedikit sekali orang yang menggunakan mobil buatan Jepang. Tetapi, semenjak tahun 1970-an, suasananya sudah sangat berubah. Di berbagai dunia didapati mobil buatan Jepang semakin populer dan banyak digunakan orang. Akibatnya, permintaan terhadap mobil-mobil buatan Amerika dan Eropa sangat merosot. Selanjutnya, jumlah pembeli. Sebagai tambahan, permintaan pasar juga bergantung pada jumlah pembeli. Jika Hussein, seorang konsumen es krim, bergabung dengan Arsyah dan Ali, maka jumlah permintaan pasar terhadap es krim akan meningkat pada setiap harga dan kurva permintaannya akan bergeser ke kanan. Selanjutnya, jumlah penduduk. Jumlah penduduk tidak dengan sendirinya menyebabkan pertambahan permintaan, tetapi biasanya permintaan diikuti oleh perkembangan dan kesempatan kerja. Selanjutnya, usaha produsen meningkatkan penjualan seperti adanya promosi akan mendorong jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Selanjutnya, ekspektasi tentang masa depan atau harapan. Sebagai contoh, jika sedang mengharapkan kenaikan gaji bulan depan, Anda akan mungkin rela membelanjakan tabungan Anda yang sebelumnya untuk membeli es krim. Selanjutnya, konsep permintaan dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam teori permintaan, Islami membahas permintaan barang halal. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan digunakan. Seperti dalam Quran surah Al-Maidah ayat 80 sampai 88 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang telah dihalalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi thayyib dari apa yang Allah telah berikan kepadamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Islam mengharuskan mengkonsumsi barang yang halal lagi thayyib. Aturan Islam melarang seseorang menggunakan barang yang haram kecuali dalam keadaan darurat, di mana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan mempengaruhi kesehatan orang tersebut. Selain itu,
dalam ajaran ekonomi Islam yang orang yang mempunyai banyak uang tidak diperbolehkan membelanjakan uangnya semau hatinya, batasan anggaran mencukupi untuk dikonsumsi. Adapun tujuan orang melakukan permintaan adalah harus berfaedah dan mempunyai maslahah atau manfaat bagi dunia dan akhirat. Kita tidak boleh melakukan sesuatu jika tidak ada kemaslahannya. Perbedaan konsep ekonomi Islam dengan konvensional terhadap teori permintaan mengenai sumber hukum dan adanya batasan syariah dalam teori permintaan Islami pada identitas utamanya yaitu sebagai pedoman yang diikuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ekonomi konvensional dasarnya terfokus pada tujuan dan materialisme. Teori penawaran dan kurva penawaran. Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi pula harga barang yang ditawarkan. Kurva penawaran. Pada umumnya, kurva penawaran menaik dari kiri bawah ke kanan atas, berarti para pergerakannya berlawanan terhadap kurva penawaran. Bentuk kurva penawaran bersifat seperti itu karena terdapat hubungan yang positif di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi maka makin banyak jumlah yang ditawarkan. Penentu penawaran dan faktor harga. Apabila harga suatu barang naik atau turun, maka penawaran terhadap barang tersebut akan turun atau naik ceteris paribus. Ini artinya variabel harga mempunyai hubungan positif atau searah dengan jumlah penawaran. Selanjutnya, faktor bukan harga, termasuk harga barang lain, dapat diterangkan dalam teori bawah adanya saingan yang saling terhadap barang dalam kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, biaya untuk memperoleh biaya produksi. Misalnya pada kasus es krim, untuk mempromosikan es krim, penjual memerlukan beberapa input: krim, gula, perasa, mesin pembuat es krim, tempat pembuatan es krim, dan tenaga kerja atau buruh untuk bekerja dalam pembuatan es krim tersebut. Ketika harga salah satu input tersebut meningkat, memproduksi es krim menjadi kurang menguntungkan, sehingga perusahaan akan memproduksi sedikit es krim. Jika harga input itu meningkat tajam, maka perusahaan akan menutup pabrik tersebut sehingga jumlah penawarannya akan menjadi nol. Selanjutnya, tingkat teknologi. Kemajuan teknologi telah dapat mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, mempertinggi mutu barang, dan menciptakan barang-barang yang baru. Selanjutnya, harapan. Jika perusahaan mengharapkan harga es krim turun besok, maka perusahaan akan menyimpan sebagian hasilnya untuk dijual besok, dan jumlah penawaran hari ini akan berkurang. Selanjutnya, jumlah penjual. Penawaran pasar tergantung pada faktor yang mempengaruhi barang masing-masing penjual seperti input teknologi dan harapan. Selanjutnya, tujuan perusahaan. Perusahaan yang tidak mau menanggung risiko
Biasanya mereka melakukan kegiatan yang selamat meski keuntungannya kecil. Ada pula perusahaan seperti biasanya perusahaan yang dimiliki pemerintah mencapai produksi yang maksimal daripada keuntungan yang maksimal. Gerakan sepanjang kurva penawaran, pergerakan kurva penawaran, perubahan sepanjang kurva perubahan apabila harga barang yang sedang ditawarkan menjadi tinggi atau makin menurun, atau perubahan penawaran terjadi terhadap faktor harga. Selanjutnya, pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran akan terjadi apabila terdapat perubahan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga seperti harga barang lain, ekonomi, dan faktor lainnya. Penawaran Islam pun ada yang membedakannya dengan barang yang harus dijual harus transparan dan jelas spesifikasinya, sebagaimana keadaannya barang tersebut apabila ada kecacatan dan kekurangan. Artinya, sikap jujur dalam bermuamalah ditekankan demi menciptakan kondusif yang sehat, titik keseimbangan atau equilibrium. Pasar dikatakan berada pada keseimbangan apabila barang tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau keseimbangan pasar akan mencapai tingkat jumlah produk yang ditawarkan, atau jumlah produk yang ditawarkan sama dengan yang diminta pembeli. 3 cara yang dapat digunakan untuk keseimbangan tersebut yaitu secara angka, secara grafik, dan secara matematik. Excess supply dan excess demand. Excess supply terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen melebihi jumlah yang diminta oleh konsumen. Kelebihan stok barang ini memaksa produsen menurunkan harga sesuai ekspektasi barang yang dijualnya akan habis dan harga akan bergerak kembali ke arah normal. Sedangkan excess demand ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen tidak mencukupi jumlah yang diminta konsumen, atau jumlah barang yang diminta konsumen lebih besar daripada yang ditawarkan. Kekurangan barang yang diminta produsen ini menyebabkan produsen menaikkan harga dengan ekspektasi keuntungan yang diperoleh akan meningkat. Agar keseimbangan permintaan dan penawaran dapat berlangsung, Islam melarang setiap aktivitas yang dapat menimbulkan ketidakadilan seperti penggunaan timbangan atau yang tidak jelas. Terdapat dalam Quran surah Asy-Syura ayat 181 sampai 183 yang menegaskan bahwa pelaku ekonomi harus menyempurnakan takaran, karena mengurangi takaran berarti menjolimi hak orang lain dan termasuk perbuatan yang merusak bumi. Yang kedua, ikhtikar. Ikhtikar adalah sebuah praktek ekonomi di mana pedagang mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi.
Pada umumnya praktek ini dilakukan dengan cara menimbun barang agar barangnya naik atas kelangkaan tersebut. Selanjutnya adanya pemalsuan produk. Dalam hal ini Umar bin Khattab pernah menghukum pedagang yang mencampur susu dengan air. Umar menghukum bukan karena susunya tidak sehat lagi, akan tetapi karena kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Selanjutnya, talak kurban atau membeli barang sebelum pedagang memasuki pasar. Praktek ini dilarang karena pedagang langsung untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual atas harga yang berlaku di pasar. Selanjutnya, bai an-najasi. Bai an-najasi dilarang karena melarang dengan menyuruh orang lain menawarkan harga lebih tinggi agar orang tertarik untuk membeli, padahal barang sendiri tidak bermaksud untuk membeli. Harga keseimbangan adalah harga konsumen dan produsen sama-sama tidak menjual barang yang tidak sesuai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.